pagi anak-anak. Selamat pagi, agak kaku ya. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama Bapak Pak Andi, Triadi, Wijaya, Christian, SAB. SAB itu apa? SAB itu apa? Ada kepanjangan. Randy tahu SAB apa? Sarjana Angkatan Baru. No, SAB apa? Ya, administrasi bisnis, makanya ngajarnya bisnis. Ya. Penataan produk kembali lagi hari ini hari Selasa tanggal bulan. Kalau sebut tanggal tuh ya lengkap. Hari ini tanggal 2022. Terima kasih atas kehadirannya hari ini walaupun hujan. Ada yang hari ini nyeker? Amin. Hari ini minggu lalu kita sudah ngapain di hari Jumat minggu lalu? Pos apa? Hari ini kita melanjutkan setelah teman-teman anak-anak merancang pos. KD berikutnya adalah 3.12, masih ada hubungannya dengan pos, yaitu perawatan produk. Kalau kemarin pos tentang penempatan, hari ini tentang pos perawatan. Apa aja yang mau dirawat? Tujuan pembelajaran hari ini tentang perawatan produk secara berkala, prosedurnya, apa-apa aja yang perlu kita lakukan untuk merawat produk. Berdiri, kita berdoa dulu yuk. Amin. Terima kasih. Beri salam. Selamat pagi. Udah, silakan duduk. Pernah dengar nggak kata sidak? Tidak pernah. Oh, sidak pernah. Oh, tidak pernah. Enggak, tidak pernah. Oh, tidak pernah. Tidak pernah. Ngerti enggak? Jadi pernah atau tidak? Enggak, tidak itu tidak pernah dengar. Kalau tidak Pernah. Sidak kepanjangannya apa sih sidak? Simulasi. No. Inspeksi mendadak. Biasa orang sebutnya razia. Siapa yang udah pernah kena razia di sini? Apanya yang dirazia, Pak? Rambut. Apalagi Christian belum, nanti. Razia sama dengan yang seperti terjadi di sekolah. Apa yang kalian lakukan di sekolah sampai kena razia? Kok bisa kena razia? Razia bisa terjadi karena kelalaian, adanya pelanggaran ya. Nah, sama dengan di sini, ketika dilakukan sidak, siapa yang biasa melakukan sidak ke supermarket? Oh, betul. Pokoknya yang berwajib, baik itu dari pemerintah, dari polisi. Betul. Anak-anak tolong fokuskan dulu. Hari ini kita lihat ada berita. Sering nonton berita? Enggak ya? Sering nonton TikTok? Sering. Gitu aja terus. Berita di TikTok. Ah, ini mantap. Yang lain beritanya apa di TikTok? Iya ya. Coba dengerin dulu ya. Kedengaran? Ini berita nasional tentang beras bantuan tidak layak konsumsi. Menko PMK Muhajir Effendi hari ini mendatangi kantor PT Pos Pandeglang untuk mengecek langsung kondisi beras bantuan yang beras yang tak layak tersebut sudah ditarik kembali dan warga penerima bantuan sudah mendapat penggantian. Beras tersebut rusak karena terkena hujan dan disimpan selama 2 hari. Namun menurut Muhajir, beras yang ada di Kabupaten Pandeglang untuk bantuan PPKM kualitasnya rendah dibandingkan wilayah lainnya. Sebetulnya berdasarkan laporan dari Oke, stop sampai di sini. Hah? Misal pelanggaran gitu kena denda gak? Oke, thank you. Christian bertanya, pelanggaran kayak gini karena sudah ditugaskan sama pemerintah. Kalau sudah ditugaskan seperti ini, ditemukan ternyata ada yang cacat nih. Biasa kena denda nggak? Menurut teman-teman, anak-anak kena denda nggak yang kayak gini? Kena. Nah, ini tergantung siapa yang dapat tugas. Kalau dapat tugas masih dari pihak pemerintah, pasti harus
bukan denda ya, pasti kena sanksi. Tapi kalau yang diberikan sama vendor dari luar, dari eksternal, pasti kena denda, ada uang ya. Ada kompensasi hukumnya. Ada lagi yang mau tanya tentang ini? Oke, Ricky. Kenapa berasnya cuma disimpan kayak gitu tanpa dipakai gitu bisa rusak? Oke, Ricky bertanya, cuma simpan doang kok berasnya bisa rusak? Kadaluarsa? Kenapa bisa kadaluarsa? Ada yang tahu jawabannya? Oke, Randy. Karena berasnya terkena hujan. Oke, thank you. Karena berasnya terkena hujan. Betul, sesuai dengan judul. Kok bisa ada hujannya masuk? Artinya apa? Bocor. Yang mana? Iya, berarti terjadi kelalaian dalam penyimpanan beras. Betul? Nah, kalau masuk ke dalam ya silakan. Ricky mau tanya lagi. Solusinya. Sekarang ditanya sama Ricky solusinya. Ada yang bisa bantu nggak solusinya kira-kira? Renov yang mana nih? Betul. Di sini masalahnya adalah gudang itu punya standar. Razia makanan dan minuman kadaluarsa di Tegal. Ada kaleng kemasan yang penyok. Kenapa? Ketemu ya? Sering ketemu? Terus diapain? Komplain nggak? Taruh balik? Tetap di display? Balikin lagi? Kalau anak-anak berani nggak komplain kalau ketemu penyok? Biarin aja, belum berani ya. Tapi next time kalau ketemu yang banyak yang penyok dan memang kita butuh sekali, silakan komplain karena itu hak kita sebagai konsumen buat dapat barang dengan kualitas yang baik. Sama halnya dengan ini. Coba kita tonton dulu ya. Waktu kalian jalan-jalan ke supermarket pernah nggak ketemu lagi ada yang razia? Tepuk tangan dong. Terima kasih Michelle, terima kasih Christine. Produk yang sudah penyok masih boleh untuk dikembalikan. Masih boleh untuk di-retur. Nah, ini beda cerita, tergantung. Kenapa bisa tidak mau terima? Biasanya ada syaratnya. Area kita lanjutkan, boleh? Area perawatan niaga. Niaga itu adalah perdagangan. Yang didagangkan apa aja? Area untuk perdagangan itu biasanya menyangkut apa aja sih? Oke, De Carlos. Panggil apa? Deka ya? Toko. Toko, betul. Area paling utama toko. Isinya ada produk-produk. Itu kita harus rawat. Kenapa, Fen? Lebih keras? Gudang, betul. Tadi kita udah bahas gudang, kita udah lihat juga. Di sini di video udah jelas ada gudang, ada toko. Terima kasih Deka, terima kasih Christian. Nah, bagaimana dengan perawatan produk di supermarket? Apa sih harus kita perhatikan? Ada 5 poin penting. Tujuannya dulu. Supaya apa? Pertama, mudah pengecekan, mengetahui jumlah persediaan produk. Pernah dengar kasus yang di Alfamart kehilangan produk? Betul. Kok jadi karyawannya yang ganti rugi? Betul, jadi tanggung jawab karyawan. Perawatan counter tentang retur. Barang retur itu seperti apa sih barang yang diretur biasanya? Kenapa? Rusak. Wih, hebat Christian. Christian bilang yang pertama, Stacy dulu. Dekat sama masa kadaluarsanya. Betul, yang sudah dekat sama masa kadaluarsa kita pasti wajib retur. Yang kedua? Rusak. Rusak, barang yang rusak wajib kita retur. Apalagi yang diretur biasanya. Nah, ini nih, silakan nih. Tidak sesuai dengan pesanan. Betul, tidak sesuai dengan pesanan maksudnya seperti apa? Hari ini anak-anak kita mau bagi kelompok untuk membuat tugas. Tugasnya seperti apa? Coba lihat di sini dulu. Tugasnya gampang banget. Jadi tugas anak-anak hanyalah mencari tahu nih bagaimana cara merawat produk. Bagaimana cara merawat, entah ada yang dapat toko, ada yang dapat gudang. Apa yang akan kita lakukan secara bertahap? Yang pertama, kalian boleh pilih salah satu artikel, tapi artikel yang ini nggak bebas. Dari 3 artikel, kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Hari ini kegiatan kita sampai setengah jalan aja, jadi akan kita lanjutkan di hari Jumat lagi.
Yang pertama adalah merumuskan masalah. Dalam kelompok silahkan rumuskan masalah dengan cara membuat pertanyaan. List pertanyaan berdasarkan yang ditemukan di artikel. Tadi contoh sudah dilakukan sama Christian, sama Ricky, sama Christine. Membuat pertanyaan dari artikel. Acuan paling standarnya adalah di 5W1H. Setelah itu dirumuskan hipotesisnya. Ngapain coba ini? Tahu nggak hipotesis? Hipotesis artinya adalah dugaan. Cari tahu dulu nih jawabannya berdasarkan yang kalian tahu, berdasarkan apa yang kalian peroleh, berdasarkan apa yang kalian baca. Setelah dari merumuskan hipotesis ini, setelah isi jawaban dari pertanyaan, baru kita sidang dengan cara kita kumpulkan data dulu. Di sini ada 15 kotak. Satu anak berkesempatan pilih Satu anak berkesempatan pilih satu angka. Di sini sudah ada judul kegiatannya. Jadi silakan buat kelompok sesuai dengan title yang kalian peroleh. Kok yakin Christian duluan? Boleh lah. Christian hari ini sih mantap loh, hebat loh. Biarpun tak dapat itu juga tetap jawab loh. Tepuk tangan dong. Christian pilih nomor berapa? Kita kasih Christian ya. Oke, ingat-ingat ya punyamu ya. Christian dapat yang tikus. Yang kedua, siapa yang hari ini yang hebat lagi hari ini? Ini nih. 12. Nini 12 ya. Dapat apakah Nini? Oke. Tim temukan gudang tak ikuti standar. Diingat ya nih ya. Tadi yang jawab pertanyaan lagi. Ricky lah. Ricky, silakan pilih nomor. Berapa? Kenapa 4? Pontianak. Wih, kok beda semua? Christine sama Michelle. Christine. 10. Iya, Christine berarti sama dengan Ricky. Oh, masih mau. Ya, Ricky. Ya, masih ya. Kelas, lagi 3. Ini udah, bagaimana? Oke, silakan buat kelompoknya 1, 2, 3. Kalau sudah, akan Bapak bagikan LKPD-nya. Silakan scan artikel. Scan artikel 1, artikel 2, artikel 3. Buat draft pertanyaan sesuai dengan artikel. Siapa? Intinya kan ini siapa? Tak aja. Sudah dapat pertanyaannya? Kalau sudah dapat pertanyaan, coba cari tahu jawabannya. Coba cari tahu dulu. Kira-kira dulu jawabannya. Kita buat hipotesisnya dulu. Bagaimana cara mereka mengecek, melakukan pembongkaran? Boleh, nggak masalah kok yang di sini. Sebelum main bahas dulu. Tak bisa masuk. Tak bisa. Udah bisa Antoni, udah bisa masuk. Oh, udah. Dah nanti lo sabar, ada waktu nanti sambil duduk. Sudah buat pertanyaan? Oke, dari kelompok siapa yang mau coba? Yuk, makin cepat makin baik kita main game. Udah siap dah, Liona udah siap dah. Kita perhatikan judulnya apa, Liona? Judul artikel? Sidak tim temukan gudang tak ikuti standar. Pertanyaan yang kami buat yang pertama yaitu bagaimana cara melakukan perawatan obat dan makanan yang baik dan benar serta penempatan yang baik untuk produk tersebut. Yang kedua, siapa yang melakukan sidak di supermarket dan gudang di tingkat distributor tersebut. Tepuk tangan untuk kelompok 2, lanjut.
Oke, selanjutnya siapa yang mau? Silakan, Janesa. Oh, Christian baca. Apa yang ditemukan oleh tim dari bidang sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Yang kedua, kapan tim Satgas Pangan yang terdiri dari Dinas Pangan dan BPOM dan Dinas Kesehatan melakukan sidak ke Mall Chandra. Yang ketiga, kenapa Kepala Dinas Satgas Pangan Bandar Lampung Kadek Sumatera meminta penataan ulang penempatan barang seperti makanan jangan dicampur dengan barang-barang yang beracun. Yang keempat, bagaimana cara mengurangi hama tikus. Yang kelima, bagaimana cara kita menentukan produk makanan yang memiliki nomor izin atau tidak. Yang keenam, produk apa yang ditemukan tanpa izin. Sudah. Permasalahan yang mau diangkat apa kira-kira? Menemukan banyak jejak tikus dan menemukan beberapa produk makanan tanpa nomor izin dan tanggal kadaluarsa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Thank you. Oke, kelompok terakhir siapa yang mau? Tony, silakan. Pertanyaannya yang pertama, apa standar tempat penyimpanan makanan yang steril? Kedua, apa sanksi yang akan diberikan apabila kesalahan tersebut diulang? Yang ketiga, bagaimana cara mengurangi barang-barang yang rusak atau kadaluarsa? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok yang BPOM Pontianak. Permasalahan yang mau diangkat apa kira-kira? Ditemukan produk-produk yang kemasannya rusak dan masih dipajang pada rak. Yang kedua, menemukan gudang yang menyimpan barang-barang kadaluarsa. Pertanyaan sudah, kemudian sudah tentukan masalah. Nah, tugas kita di pertemuan berikutnya adalah menjawab permasalahan tersebut. Oke? Siap ya? Tolong nanti di rumah cari bahan, cari referensi yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, cari solusinya. Yang ada tentang jejak tikus, cari tahu bagaimana cara menanggulangi jejak tikus. Yang ada tentang produk penyok, silahkan cari tahu apa yang harus dilakukan. Sip? Sudah siap untuk main? Main coba. Sudah siap main? Oke, siapkan HP ya. Semua udah masuk? Jawab pertanyaan, ada 10 pertanyaan, random pertanyaannya, silakan main. Tiga 30 detik ya, 30 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Oke, kembalikan kursinya ke tempat semula. Oke, dari sini kita belajar. 1, diingat soalnya, diingat jawabannya. Diulang-ulang dari tadi supaya namanya evaluasi ya. Iya, nanti boleh. Oke, selamat buat yang menang. Siapa? Halo, aku Ricky, Stacy, De Carlos. Tepuk tangan. Yang menang bukan berarti paling pandai, hanya lebih beruntung aja. Sini maju. Sini Stacy, Ricky, De Carlos. Selamat ya. Makasih, Pak. Satu aja. Asik ya? Next time main lagi ya? Iya. Betul. Sebelum main lagi, tolong simpulkan dulu. Hari ini kita ngapain aja? Mempelajari tentang, sama-sama aja silakan jawab, tentang apa? Perawatan dan pembelajaran kita yang berikutnya adalah lanjutkan, betul, cari jawaban apa? Mencari solusi dari masalah yang sudah kalian dapatkan tadi. Sudah selesai, waktu kita sudah berakhir. Terima kasih hari ini, tepuk tangan semuanya, hebat banget. Asik ya?
Next time lagi kita main. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Oke, kita berdoa dulu. Kita siap-siap untuk pulang. Semuanya beresin dulu barang-barangnya. Sama-sama, terima kasih. Sampai jumpa.